Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok G, izin untuk presentasi UMKM Cak Mimin. Nah, sebelum itu kita akan perkenalkan terlebih dahulu anggota-anggota kami. Halo semuanya, perkenalkan namaku Naila Agustina, NRP 50562511003. Halo semuanya, perkenalkan saya Gabriela Nicoleta dengan NRP 5056251014. Halo semuanya, perkenalkan namaku Natasha Diva Azaria dari Bisnis Digital dengan NRP 5056251017. Halo semuanya, perkenalkan namaku Amalia Mahmuda dengan NRP 50562511021. Perkenalkan, nama saya Salsabila Berliana Putri, NRP 50562511043. Bumbu rujak Cak Mimin merupakan produk asli Surabaya yang mengangkat kearifan pangan lokal dan merupakan produk unggulan eks lokasi Doli dengan slogan enak, praktis, tinggal sor. UMKM Cak Mimin berperan dalam ekonomi lokal dengan pemberdayaan masyarakat sekitar, berkontribusi pada pelestarian kuliner tradisional Indonesia. Visi misi menjadi produk keunggulan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat sekitar. Misinya pemberdayakan masyarakat sekitar dan petani lokal. Yang kedua, pembinaan mitra Cak Mimin di seluruh wilayah Indonesia. Yang ketiga, melakukan inovasi dan pengembangan produk mengangkat kearifan lokal. Di sini, pada bidang transaksi, kita bisa melihat segala jenis transaksi yang dilakukan oleh UMKM Cak Mimin. Kelompok kami telah mencatat segala jenis pendapatan maupun pembayaran yang dilakukan oleh UMKM ini selama bulan Agustus penuh ini. Contohnya adalah pada tanggal 1 Agustus, mereka menerima pembayaran sebesar Rp1.565.000 dan mereka juga melakukan pembelian LTV sebesar Rp72.000. Selanjutnya kita akan beralih ke neraca saldo awal, di mana pada akun neraca sendiri kita bisa melihat kode-kode AKAR. Kode-kode AKAR ini merupakan kode akun. Pada akuntansi terdapat kode akun dan kode referensi. Kode akun digunakan untuk mempermudah pengelompokan, sedangkan kode referensi atau ref posting digunakan untuk memastikan transaksi yang dicetak di jurnal telah diposting dan sesuai dengan apa yang ada di buku besar. Contohnya adalah pada neraca saldo kami, kode 112 digunakan untuk piutang dan 211 digunakan untuk utang usaha. Dalam pembuatannya sendiri cukup gampang. Ini kita menghitung saldo akhir dari setiap akun di buku besar. Dan setelah semua transaksi dicatat dan diposting ke buku besar, kita harus menghitung saldo akhir untuk setiap akun yang merupakan dasar dari neraca saldo ini. Nah, kedua, kita menyiapkan format neraca saldo dengan membuat tabel dengan 3 kolom utama, yaitu nama akun, debit, dan kredit, dan kita mengurutkan akun yang ada. Ketiga adalah kita memindahkan saldo buku besar ke neraca saldo dengan mencatat setiap akun di kolom nama akun dan mencatat saldonya kolom debit maupun kredit sesuai dengan apa yang tertulis. Nah, di sini kita bisa lihat kalau misalnya sisi debit itu ada aset, beban, dan drive, sedangkan sisi kredit sendiri ada utang, modal, dan pendapatan. Nah, terakhir kita melakukan penjumlahan kolom debit dan debit dan melakukan rechecking balance. Selanjutnya, saya akan menjelaskan terkait jurnal umum atau yang sering kita kenal sebagai JU. Jurnal umum merupakan tahap awal dari sebuah proses akuntansi di mana semua transaksi keuangan yang terjadi dicatat secara kronologis berdasarkan tanggal terjadinya transaksi. Dalam laporan keuangan UMKM Cak Mimin, setiap transaksi dicatat terlebih dahulu ke dalam jurnal umum sebelum diposting ke buku besar. Tujuan pencatatan di jurnal umum adalah agar seluruh kegiatan transaksi keuangan yang terjadi tercatat secara sistematis, rapi, dan mudah ditelusuri. Format jurnal umum terdiri dari beberapa kolom, yaitu tanggal, keterangan akun, referensi, debit, dan kredit. Sebagai contoh, pada tanggal 1 Agustus 2025 terdapat transaksi menerima pembayaran sebesar Rp1.565.000, maka dicatat di jurnal umum sebagai kas dengan ref 111 di debit sebesar Rp1.565.000 dan juga di pendapatan usaha dengan ref 411 di kredit sebesar Rp1.565.000. Lalu pada hari yang sama, UMKM membayar pembelian LPG sebesar Rp72.000, maka dicatat sebagai beban utilitas dengan ref 512 di debit sebesar Rp72.000 dan juga kas dengan ref 111 di kredit sebesar Rp72.000. Semua transaksi seperti ini kita catat satu persatu secara berurutan di jurnal umum agar data keuangan lengkap dan akurat sebelum kita lanjut ke tahap berikutnya, yaitu posting ke buku besar. Setelah semua transaksi dicatat di jurnal umum, langkah berikutnya adalah kita melakukan posting ke buku besar.
Jadi buku besar berfungsi untuk mengelompokkan transaksi yang sudah tercatat di jurnal umum berdasarkan akun yang bersangkutan. Jadi kalau di jurnal umum transaksi masih tercampur, di buku besar setiap akun punya halaman tersendiri. Contohnya, akun kas akan menunjukkan seluruh mutasi debit dan kredit dari berbagai transaksi yang melibatkan akun kas. Dari sini kita bisa mengetahui saldo akhir masing-masing akun seperti berapa total kas yang dimiliki, berapa jumlah piutang, atau berapa total beban yang sudah dikeluarkan. Kalau tadi kita lihat di transaksi menerima pembayaran sebesar 1.565.000, di buku besar akun kas akan bertambah di sisi debit sebesar 1.565.000. Sedangkan pada akun pendapatan usaha nilai tersebut juga akan muncul melainkan di sisi kredit. Jadi bisa kita simpulkan, pertama, jurnal umum adalah tempat mencatat transaksi pertama kali, sedangkan buku besar adalah tempat mengelompokkan transaksi agar bisa diketahui saldo akhir di setiap akun. Tanpa jurnal umum, kita tidak bisa membuat buku besar dengan benar karena semua data yang ada di buku besar itu bersumber dari jurnal umum. Dengan proses pencatatan dan pemindahan seperti ini, laporan keuangan Cak Mimin menjadi lebih terstruktur dan memudahkan kita dan UMKM tersebut dalam menyusun laporan akhir seperti neraca dan laporan laba rugi. Akuntansi, setiap perusahaan harus menyesuaikan catatan keuangannya agar mencerminkan data atau kondisi yang sebenarnya. Proses ini disebut dengan penyesuaian atau adjusting entries. Pada perusahaan Cak Mimin terdapat beberapa penyesuaian di akhir periode. Penyesuaian pertama yaitu pendapatan diterima di muka. Pada tanggal 31 Agustus, sebagian uang yang sebelumnya diterima di muka ternyata sudah menjadi pendapatan yang sebenarnya. Maka jurnalnya adalah debit pendapatan diterima di muka dan kredit pendapatan usaha sebesar Rp150.000. Lalu, penyesuaian kedua yaitu pemakaian perlengkapan. Selama bulan Agustus, sebagian perlengkapan yang dibeli sudah digunakan. Oleh karena itu, akun beban perlengkapan di debit dan perlengkapan di kredit sebesar Rp2.500.000. Lalu penyesuaian ketiga adalah beban gaji yang masih harus dibayar. Gaji untuk akhir bulan belum dibayar tapi sudah menjadi kewajiban perusahaan, maka dicatat beban gaji di debit dan utang gaji di kredit sebesar Rp10 juta. Selanjutnya, penyesuaian keempat yaitu beban sewa stand yang belum dibayar atau utang beban. Stand yang digunakan bulan ini sudah menimbulkan biaya, tapi pembayaran belum dilakukan, maka dicatat sebagai beban sewa stand di debit dan utang sewa stand di kredit sebesar Rp125.000. Yang terakhir, penyesuaian kelima, yaitu pendapatan yang masih harus diterima. Beberapa jasa sudah diberikan kepada pelanggan, tapi uangnya belum diterima. Oleh karena itu dicatat piutang usaha di debit dan pendapatan usaha di kredit sebesar Rp150.000. Selanjutnya, laporan keuangan. Yang pertama, laporan laba rugi. Laporan laba rugi perusahaan Cak Mimin menunjukkan hasil kinerja keuangan selama bulan Agustus 2025. Dari laporan tersebut, total pendapatan usaha mencapai Rp100.044.200, sedangkan total biaya sebesar Rp35.468.000 yang terdiri dari beban utilitas, perlengkapan, pengiriman, dan beban lainnya. Setelah dikurangi seluruh biaya, Cak Mimin memperoleh laba bersih sebesar Rp64.576.200. Selanjutnya, laporan arus kas. Laporan arus kas menunjukkan aliran masuk dan keluar uang tunai selama periode Agustus 2025. Metode yang digunakan adalah metode tidak langsung, dimulai dari laba bersih sebesar Rp64.576.200, kemudian diselesaikan dengan beban-beban non-kas dan perubahan akun operasional seperti beban perlengkapan, beban utilitas, dan pendapatan usaha. Hasilnya tidak ada perubahan signifikan pada kas karena saldo awal dan saldo akhir tetap di angka Rp30 juta. Berdasarkan laporan keuangan, dapat disimpulkan bahwa perusahaan Cak Mimin telah mencatat kinerja keuangan yang baik selama periode Agustus 2025. Hal ini ditunjukkan dari pendapatan yang diperoleh sebesar Rp100.044.200 dan laba bersih sebesar Rp64.576.200, yang meningkatkan modal akhir sebesar Rp94.576.200. Neraca menunjukkan posisi keuangan yang seimbang dan arus kas tetap stabil di angka Rp30 juta. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kertas kerja, jurnal penutup, logbook, kendala yang dialami, serta kesimpulan dari UMKM Cak Mimin. Nah, pertama-tama kita akan membahas mengenai kertas kerja terlebih dahulu. Jadi, kertas kerja itu memuat kolom referensi, nama akun, neraca saldo sebelum penyesuaian,
jurnal penyesuaian, neraca saldo setelah penyesuaian, laporan laba rugi, serta neraca. Nah, untuk mendapatkan neraca saldo setelah penyesuaian, kita harus menjumlahkan data dari neraca saldo sebelum penyesuaian dengan jurnal penyesuaian, yang mana semua bagian tersebut harus memiliki sisi debit dan kredit yang seimbang atau balance. Hasil dari neraca saldo setelah penyesuaian akan digunakan untuk menyusun laporan laba rugi serta neraca, yang mana wajar jika sisi debit dan kreditnya tidak seimbang karena kita akan mencari selisihnya untuk mengetahui laba atau rugi sebuah perusahaan. Lalu, akun aset, liabilitas, serta ekuitas dimasukkan ke dalam neraca, sedangkan akun sisanya seperti pendapatan dan beban dimasukkan ke dalam laporan laba rugi. Jika dilihat dari data kertas kerja, tepatnya bagian laporan laba rugi dan neraca, dapat disimpulkan bahwa UMKM Cak Mimin memperoleh laba atau keuntungan sebesar Rp58.331.200 pada periode 31 Agustus 2025. Selanjutnya, ada jurnal penutup yang dibuat di akhir periode untuk menutup akun sementara seperti pendapatan, beban, ikhtisar laba atau rugi, serta prive agar tidak tercampur dengan transaksi di periode selanjutnya, sehingga di awal periode berikutnya hanya akun real seperti aset, liabilitas, serta ekuitas yang masih memiliki saldo. Jurnal penutup UMKM Cak Mimin 31 Agustus 2025 dimulai dengan menutup akun pendapatan sebesar Rp101.424.200 ke akun ikhtisar laba rugi. Selanjutnya, seluruh akun beban dengan total Rp43.093.000 ditutup ke akun ikhtisar laba rugi. Hasilnya, perusahaan memperoleh laba sebesar Rp58.331.200. Laba tersebut kemudian ditutup dari akun ikhtisar laba rugi ke akun modal sebagai penambah modal pemilik. Untuk menutup akun ikhtisar laba rugi, jika perusahaan memperoleh laba atau untung, maka ikhtisar laba rugi didebit, modal dikredit. Sebaliknya, jika perusahaan rugi, maka modal didebit, ikhtisar laba rugi dikredit. UMKM Cak Mimin tidak memiliki prive, sehingga tidak perlu menutup akun prive. Lalu, kendala yang kami alami dalam proses penyusunan laporan keuangan UMKM Cak Mimin adalah tidak tersedianya bukti nota untuk setiap transaksi, sehingga dalam proses pencatatan kami mengandalkan laporan keuangan yang diberikan secara langsung oleh pihak UMKM sebagai dasar penyusunan. Namun, tidak perlu khawatir karena setiap data transaksi tersebut telah disertai surat pernyataan bahwa informasi yang diberikan telah diperiksa dan benar adanya sesuai dengan kegiatan operasional usaha yang sebenarnya. Berikut ini adalah lampiran dari logbook yang berisi pembagian tugas untuk anggota kelompok, di mana dalam proses pengerjaannya kami melihat data dari laporan keuangan yang diberi oleh UMKM Cak Mimin untuk membuat spreadsheet transaksi umum dan penyesuaian. Lalu data-data yang ada dimasukkan ke manajer AYO untuk menghasilkan neraca saldo, laporan laba rugi, neraca, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, serta buku besar. Setelah itu, baru disusunlah kertas kerja dan jurnal penutup. UMKM Cak Mimin merupakan usaha yang bergerak di bidang produksi dan penjualan bumbu rujak khas Surabaya. Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Cak Mimin menerapkan sistem pencatatan akuntansi sederhana dengan metode perpetual, di mana setiap transaksi keuangan dicatat secara langsung pada saat terjadi. Data tersebut kami jadikan dasar untuk menyusun laporan keuangan secara lebih rinci yang dimulai dari neraca saldo awal hingga jurnal penutup. Dari hasil penyusunan laporan keuangan tersebut, dapat diketahui bahwa kondisi keuangan UMKM Cak Mimin pada periode Agustus 2025 secara keseluruhan menunjukkan keadaan yang sehat dan kinerja yang baik dengan laba sebesar Rp65.576.200 sebelum jurnal penyesuaian. Setelah dilakukan penyesuaian di kertas kerja, UMKM Cak Mimin tetap menunjukkan hasil yang positif dengan laba sebesar Rp58.331.200.
Selain itu, pada jurnal penutup, penutupan akun privat tidak dicantumkan karena tidak terjadinya prive oleh Cak Mimin.